Jadi kita tinggal kasih tunjuk aja langsung ke polisi. Ngapain kasih tunjuk ke kalian lagi? Ngapain? Pasti kan nanti gue dipanggil nih. Ya. Gue pun juga bingung kenapa ada laporan kayak gini. Ya, bingung banget gue, tahu nggak? Di sini yang korbannya siapa? Yang ngelapor siapa? Sedangkan yang ngelapornya itu pun udah gak ada hubungan sama gue selama 2 tahun. Gitu loh. Dan dia sendiri juga yang ngebilang kalau gue bukan anaknya lagi. Tapi kok kenapa tiba-tiba kucuk-kucuk, kok tiba-tiba anak gitu? Kok tiba-tiba ibu? Padahal dia sendiri yang ngebilang katanya gue bukan anaknya lagi, gue udah dikeluarin dari kakak, gue udah ini, gue udah itu, dia bukan ibu gue lagi. Tapi kenapa tiba-tiba dia kucuk-kucuk ke polisi ngelapor? Berarti apa? Kelihatan dong di sini. Masa belum kelihatan? Kalau misalnya kalian belum kelihatan ya berarti kalian udah tercuci otaknya sama dia. Aktris kontroversial Nikita Mirzani melaporkan Fadel Bajideh ke Polres Metro Jakarta Selatan. Hal ini diduga karena Nikita Mirzani tak terima anaknya Laura Meizani atau Loli menjadi korban. Menurut keterangan yang disampaikan Nikita dalam laporannya, Loli diduga 2 kali melakukan aborsi karena arahan Fadel Bajideh. Hal ini juga berkaitan dengan persetubuhan anak di bawah umur. Keterangan itu kemudian sempat disampaikan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ari dalam wawancaranya pada tanggal 12 September tahun 2024. Fahmi Bahmid selaku pengacara dari Nikita Mirzani pun menjelaskan kondisi terkini kliennya yang semakin geram dengan adanya suasana ini. Baru-baru ini, Nikita Mirzani menjalani pemeriksaan selama 3 jam di Kepolisian Resor Metro Jakarta Selatan untuk memberikan keterangan. Adapun Nikita Mirzani melaporkan Fadel atas dugaan persetubuhan dan aborsi. Nikita Mirzani berharap Fadel Bajideh dipenjara untuk ada efek jera atas perbuatannya. Kuasa hukum Nikita Mirzani yakni Fahmi Bahmid mengatakan, kliennya dicecar 22 pertanyaan seputar laporannya. Selain Nikita, ada 4 saksi lainnya yang juga diperiksa terkait laporan atas dugaan persetubuhan dan aborsi yang dilakukan Fadel Bajideh. Ia menyampaikan persoalan hukum adalah persoalan tersendiri. Siapapun yang terlibat pasti akan berurusan dengan pihak Nikita Mirzani. Kepala Seksi Hubungan Masyarakat Polres Metro Jakarta Selatan, Ajun Komisaris Polisi Nurmadewi membenarkan jadwal pemeriksaan terhadap Nikita Mirzani. Adapun pasal dilampirkan dalam pelaporan ini, yakni terkait kejahatan perlindungan anak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Sudah tahu pasti akan berontak, tapi nggak expect aja ternyata dalam pemberontakannya dia telepon itu laki-laki kan, sempat telepon, sempat ngomong juga sama itu laki-laki, lumayan nantangin sih. Katanya dia ngancem juga, katanya dia mau datang ke sini, tapi saya tunggu, orang saya tadi datang ke sini juga dia nggak menunjukin batang hidungnya sama sekali. Terakhir berita yang saya tahu dia udah kabur katanya, bawa 3 koper dari rumahnya. Maksudnya pelajaran untuk semua anak-anak belum cukup umur di luar sana. Kita boleh cinta, kita monyet boleh, tapi jangan monyetnya yang dicintain banget gitu. Di sisi lain, Laura Meizani alias Loli semakin menjadi-jadi setelah dirinya merasa telah difitnah oleh ibunya sendiri, yakni Nikita Mirzani. Apalagi, Nikita Mirzani diketahui sudah melaporkan seorang berinisial VA yang diduga Fadel Al-Fajar Bajideh atas tuduhan persetubuhan anak di bawah umur hingga memberikan perintah pada korban LM untuk aborsi. Sementara Nikita Mirzani mengantongi banyak barang bukti, Loli masih menyayangkan dan justru mengancam balik akan membongkar aib ibunya tersebut. Menurut Loli, Nikita Mirzani selama ini dengan bebas hadir di podcast dan acara televisi untuk menjual kisah sedihnya, tetapi anaknya sendiri dibungkam agar tak membeberkan rahasia. Selama ini dia enak diundang ke sana ke sini jual tangisan dan cerita dia yang palsu ke kalian semua. Sedangkan di sini gue juga punya hak untuk bersuara dan beritahu tentang kebenaran, tapi tidak pernah dikasih sama Nikita Mirzani, tulis Loli di Instagram Story.
Menurut Loli, selama ini dirinya sengaja dibungkam karena Nikita Mirzani takut akan dibongkar semua keburukannya. Sebagai seorang anak memang banyak hal yang pasti diketahui oleh Loli dari sang ibu. Begitu juga dengan Nikita Mirzani yang paham betul bagaimana sikap anaknya. Laura Mizani alias Loli lantas menegaskan, jika dirinya merasa tidak takut lagi untuk membongkar semua tabiat buruk ibu kandungnya sendiri. Tak cuma itu saja, ia dengan tegas tidak akan membeberkannya lewat podcast maupun acara televisi, melainkan lewat akun media sosial pribadinya. Loli juga menceritakan bahwa selama ini ia tidak diam saja. Ia kerap diundang ke beberapa podcast artis hingga acara televisi. Namun semua konten yang ia isi tersebut gagal ditayangkan. Loli menuding Nikita Mirzani sebagai dalang dari semua itu, karena tidak mau kebenaran tentang dirinya terungkap. Padahal terkait fitnah yang belakangan sedang menimpanya, mulai dari gosip kehamilan hingga membiayai hidup Fadel Bajideh ratusan juta, Loli bisa saja memberikan bukti yang menunjukkan bahwa tuduhan itu tidak benar adanya. Gila lu semuanya. Ya, otak kalian tuh di mana? Emang kalian pikir kalau tespek itu garis 2 itu karena hamil? Gila. Orang kayak gitu. Cek makanya. Ya, tespek itu bisa garis 2 itu karena apa aja selain hamil. Elah. Gila, hanya karena tespek 2 kayak gitu jadi blunder kemana-mana. Gila, ya. Gila kalian semuanya kalau masih percaya sama mereka. Kalau gua udah bikin video kayak gini, kalau kalian tetap masih percaya sama mereka, sakit berarti otaknya. Di sini yang ngejalanin siapa, yang ngerasain siapa, yang lu percaya siapa. Gila. Ya. Di sini gua udah punya bukti yang tadi gua udah ngomong, ya. Di sini gua punya bukti akurat, ya, dari dokter. Ya. Dan akan gua kasih tunjuk dan akan gua bawa nanti saat ke polisi, ya. Oke. Dan kita lihat aja yang terakhir yang akan dipenjara siapa, ya.